warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Putri Novitasari. Di video kali ini saya akan membahas tentang cara melakukan analisis faktor. Nah, di sini saya menggunakan SPSS 22. Analisis faktor secara umum ialah suatu teknik analisis yang memuat informasi tentang pengelompokan variabel faktor dalam suatu penelitian. Analisis faktor bertujuan untuk menyaring variabel mana yang paling unggul atau paling dominan dari beberapa variabel yang dipilih oleh peneliti. Hasil analisis faktor dapat juga digunakan untuk membedakan komponen atau variabel prioritas berdasarkan perankingan yang ada. Nah, adapun syarat atau asumsi dalam analisis faktor, yaitu pertama, data masing-masing variabel yang diteliti berdistribusi normal. Yang kedua, nilai Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy atau KMO-MSA lebih besar dari 0,50 dan nilai Bartlett's Test of Sphericity atau signifikansinya lebih kecil dari 0,05. Yang ketiga, ada hubungan atau korelasi yang kuat antar variabel. Hal ini ditandai dengan nilai anti-image correlation antar variabel lebih besar dari 0,50. Nah, di sini kasus yang akan saya teliti yaitu analisis faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian terhadap toko online. Ada 25 responden atau sampel dengan jawaban 5 item pertanyaan kuesioner tentang harga, kepercayaan, kemudahan, kualitas produk, dan promosi. Pertanyaan tersebut adalah jenis pertanyaan positif, di mana setiap pertanyaan memiliki 5 pilihan jawaban dengan skor sebagai berikut. Yang pertama, sangat tidak setuju dengan skor 1. Yang kedua, tidak setuju dengan skor 2. Yang ketiga, netral dengan skor 3. Yang keempat, setuju dengan skor 4. Yang kelima, sangat setuju dengan skor 5. Nah, sebelum melakukan analisis faktor, data yang kita punya harus berdistribusi normal, yaitu di sini saya sudah memiliki data dari respondennya dengan variabel pertama harga, variabel kedua kepercayaan, variabel ketiga kemudahan, variabel keempat kualitas produk, dan variabel kelima promosi. Nah, untuk itu sebelumnya saya sudah melakukan uji normalitas terlebih dahulu untuk melihat apakah data yang saya miliki berdistribusi normal atau tidak. Nah, di sini syarat untuk data itu berdistribusi normal yaitu nilai seek to tailored-nya masing-masing variabel harus lebih besar dari 0,05. Nah, dari data yang saya miliki, semua variabel yang saya punya memiliki signifikansinya lebih besar dari 0,05, yaitu pada variabel harga sebesar 0,071, variabel kepercayaan sebesar 0,83, 0,083, pada variabel kemudahan sebesar 0,121, pada kualitas produk yaitu sebesar 0,100 dan promosi sebesar 0,071. Nah, dengan begitu persyaratan pertama untuk melakukan analisis faktor sudah terpenuhi, karena data yang saya miliki berdistribusi normal. Nah, selanjutnya, kita akan masuk ke analisis faktor. Nah, sebelum itu saya di sini akan membuat variabel untuk data terlebih dahulu. Di sini saya buat Q1, Q2, Q3, Q4, Q5. Nah, di sini saya isi dengan variabel pertama yaitu harga, variabel kedua kepercayaan, variabel ketiga kemudahan, variabel keempat kualitas produk, variabel kelima yaitu promosi. Nah, angka desimalnya saya nolkan karena tidak menggunakan angka desimal. Lalu sini measure-nya saya pilih scale. Kemudian ke data view.
Nah, di sini saya akan mengkopikan semua data yang saya punya ke SPSS. Nah, setelah data sudah dipindahkan ke SPSS, selanjutnya kita melakukan analisis faktor. Klik Analyze, kemudian pilih Dimension Reduction, kemudian pilih Vector. Nah, di sini semua variabel akan saya pindahkan ke kolom Variables. Nah, selanjutnya pada deskriptif, kita centang di KMO and Bartlett's Test of Sphericity dan Anti-Image, kemudian Continue, lalu di Extraction, kita pilih Script Plot, Continue, kemudian di Rotation, kita centang Varimax, kemudian Continue lagi, dan di Scores, kita klik Save as Variables, kemudian Continue. Nah, lalu kita klik OK. Nah, di sini hasil dari SPSS-nya untuk output pertama yaitu ada KMO and Bartlett's Test. Nah, output ini berguna untuk mengetahui kelayakan suatu variabel. Apakah dapat diproses lebih lanjut menggunakan teknik analisis faktor atau tidak. Caranya dengan melihat nilai KMO MSA, yaitu apabila nilai KMO MSA-nya itu lebih besar dari 0,50 dan nilai Bartlett's Test of Sphericity-nya atau signifikansinya lebih kecil dari 0,05, maka analisis faktor dalam penelitian ini dapat dilanjutkan karena sudah memenuhi persyaratan pertama. Nah, kita lihat di sini nilai KMO-nya sebesar 0,612, lebih besar dari 0,5, dan kemudian nilai signifikannya lebih kecil dari 0,05 karena nilainya 0,00. Nah, maka kita bisa melanjutkan analisis faktor ini karena persyaratan pertama sudah terpenuhi. Nah, pada output kedua yaitu anti-image matrix yang berguna untuk mengetahui dan menentukan variabel mana saja yang layak pakai dalam analisis faktor. Nah, di sini kita perhatikan pada kolom anti-image correlation. Nah, di sini kan ada kode huruf A seperti ini. Nah, ini tuh artinya tanda untuk measure of sampling adequacy atau MSA. Nah, di sini diketahui nilai MSA dari masing-masing variabel yang diteliti, yaitu untuk variabel harga sebesar 0,661, variabel kepercayaan sebesar 0,588, variabel kemudahan sebesar 0,596, variabel kualitas produk sebesar 0,560, variabel promosi sebesar 0,726. Nah, maka dari itu, karena semua variabel di sini itu nilainya lebih besar, nilai MSA-nya lebih besar dari 0,5, maka persyaratan kedua dalam analisis faktor ini dapat terpenuhi. Nah, di sini pun ada catatan, jika ada variabel yang memiliki nilai MSA lebih kecil dari 0,5, maka solusinya adalah dengan melakukan proses analisis ulang, hanya untuk variabel yang memiliki nilai MSA lebih besar dari 0,5. Nah, misalnya, di sini pada variabel kemudahan, nilai MSA-nya lebih kecil dari 0,5. Misalnya di sini 0,4. Nah, nilai tersebut lebih kecil dari 0,5, maka variabel kemudahan tidak dapat kita gunakan atau tidak layak untuk digunakan. Nah, caranya untuk menghilangkan atau membuang si variabel kemudahan ini yaitu dengan cara klik Analyze, kemudian pilih Dimension Reduction, kemudian klik yang Vector. Nah, di sini karena variabel yang tidak dapat digunakan tadi yaitu variabel kemudahan, maka variabel kemudahannya kita pindahkan ke kiri. Nah, setelah itu, setelah
semua variabel yang layak digunakan sudah di kolom variables. Nah, selanjutnya kita tinggal klik OK untuk melihat analisis yang terbarunya. Nah, pastinya dalam analisis terbaru nanti nilainya itu akan berbeda, tidak sama seperti analisis sebelumnya. Karena analisis sebelumnya masih terdapat variabel yang tidak layak untuk digunakan. Nah, kemudian di sini saya cancel. Kemudian kita masuk ke output communalities. Pada output ketiga ini menunjukkan nilai variabel yang diteliti apakah mampu untuk menjelaskan faktor atau tidak. Nah, variabel dianggap mampu menjelaskan faktor jika nilai extraction lebih besar dari 0,5. Nah, di sini kita lihat bahwa nilai extraction semua variabel yang saya miliki nilainya lebih besar dari 0,5. Nah, untuk itu dapat disimpulkan bahwa semua variabel yang saya punya ini dapat dipakai untuk menjelaskan faktor karena nilainya lebih besar dari 0,5. Nah, selanjutnya pada output keempat yaitu total variance explain. Di sini kita lihat tabel output keempat ini menunjukkan nilai masing-masing variabel yang dianalisis. Dalam penelitian ini ada 5 variabel, berarti ada 5 komponen yang dianalisis. Nah, di sini ada 2 macam analisis untuk menjelaskan suatu varian, yaitu initial agent values dan extraction sums of squared loadings. Pada varian initial agent values menunjukkan faktor yang terbentuk. Nah, di sini apabila semua faktor dijumlahkan menunjukkan jumlah variabel yaitu 2,786 ditambah 1,218 ditambah 0,652 ditambah 0,274 ditambah 0,071 sama dengan 5 variabel. Nah, kita lihat dari sini. Nah, apabila semua nilai total ini dijumlahkan, maka menghasilkan angka 5, yang berarti yaitu ada 5 variabel. Nah, kemudian, sedangkan pada bagian extraction, sums of squared loadings menunjukkan jumlah variasi atau banyaknya faktor yang dapat terbentuk. Nah, pada hasil output ini, di sini kita lihat faktor yang terbentuk yaitu ada 2. Yang faktor pertama yaitu 2,786, faktor keduanya yaitu 1,218. Nah, berdasarkan tabel output total variance explain pada bagian initial agent values, maka ada 2 faktor yang dapat terbentuk dari 5 variabel yang dianalisis. Nah, di mana syarat untuk menjadi sebuah faktor yaitu nilai agent values-nya harus lebih besar dari 1. Nah, kita lihat di sini nilai agent values-nya pada komponen pertama yaitu 2,786 yang berarti lebih besar dari 1. Maka ini menjadi faktor pertama dan mampu menjelaskan sebesar 55,717% variasi. Dan pada komponen kedua, kita lihat nilai agent values-nya sebesar 1,218, yang berarti nilainya juga lebih besar dari 1. Maka ini menjadi faktor kedua, dan dapat menjelaskan sebesar 24,350 variasi. 24,350% variasi. Nah, di sini apabila faktor pertama dan faktor kedua dijumlahkan, maka jumlah variasinya itu menjadi 80,067%. Nah, untuk komponen ketiga, keempat, dan kelima tidak dapat menjadi sebuah faktor karena tidak memenuhi syarat yaitu lebih besar dari 1. Karena di sini nilai agent values pada komponen 3, 4, dan 5 nilainya lebih kecil dari 1, maka dari itu komponen 3, 4, dan 5 tidak termasuk faktor. Kemudian pada output kelima yaitu script plot. Nah, di sini apabila semua variabel yang dianalisis dijumlahkan menunjukkan jumlah variabel yaitu 2,786 ditambah 1,218 ditambah 0,652 ditambah 0,274 ditambah 0,071 sama dengan 5 variabel. Nah, kita lihat dari sini nilai agent values pada komponen 3, 4, dan 5 nilainya lebih kecil dari 1, maka dari itu komponen 3, 4, dan 5 tidak termasuk faktor. Kemudian pada output kelima yaitu script plot.
Nah, di sini kita dapat juga menunjukkan jumlah faktor yang terbentuk. Caranya dengan melihat titik komponen yang memiliki nilai eigenvalues lebih dari 1. Dari gambar script plot tersebut, ada 2 titik komponen yang memiliki nilai eigenvalues lebih dari 1. Nah, di sini kita lihat pada komponen number-nya, yaitu komponen pertama, nilai eigenvalues-nya melebihi 1, lebih besar dari 1. Yaitu di sini. Nah, ini menjadi faktor pertama, dan komponen kedua memiliki nilai yang sama juga lebih dari 1, yaitu di sini menjadi faktor kedua. Nah, untuk itu di sini diartikan bahwa adanya atau di sini dapat terbentuk 2 faktor, yaitu ini faktor pertama dan yang di sini faktor kedua. Kemudian pada tabel output ke-6 yaitu komponen matriks. Pada tabel output ke-6 ini menunjukkan nilai korelasi atau hubungan antara masing-masing variabel dengan faktor yang akan terbentuk. Dari output tersebut terlihat pada variabel harga yaitu nilai korelasinya. Nilai korelasi variabel ini dengan faktor pertama sebesar 0,688 dan pada faktor kedua sebesar 0,482. Nah, pada variabel kepercayaan nilai korelasinya pada faktor pertama yaitu sebesar 0,861, pada faktor kedua yaitu min 0,461. Nah, pada variabel ketiga kemudahan, nilai korelasi pada faktor pertama yaitu 0,677 dan pada faktor kedua yaitu 0,636. Nah, pada variabel keempat yaitu nilai kualitas produk, nilai korelasinya pada faktor pertama yaitu sebesar 0,768, pada faktor kedua yaitu min 0,593. Nah, pada variabel terakhir yaitu promosi, nilai korelasinya dengan faktor pertama yaitu 0,724 dan pada faktor kedua 0,125. Nah, kemudian pada tabel output ke-7 yaitu rotated component matrix. Nah, di sini bertujuan untuk memastikan suatu variabel masuk dalam kelompok faktor yang mana. Maka dapat ditentukan dengan melihat nilai korelasi terbesar antara variabel dengan faktor atau komponen yang terbentuk. Nah, di sini kita lihat pada variabel harga, nilai komponennya pada faktor pertama yaitu 0,173 dan faktor kedua 0,822. Nah, di sini kita lihat bahwa faktor yang terbesar, nilai korelasi faktor yang terbesar itu yaitu di faktor yang kedua. Nah, maka dari itu dapat disimpulkan yaitu karena nilai korelasi faktor kedua lebih besar dari faktor pertama, maka variabel harga ini termasuk ke dalam kelompok faktor kedua. Begitu juga dengan variabel kepercayaan, di mana nilai korelasi pada faktor pertama yaitu sebesar 0,943 lebih besar dari faktor kedua yaitu 0,251. Maka dapat disimpulkan variabel kepercayaan tergolong atau termasuk ke dalam kelompok faktor pertama. Nah, kemudian pada variabel kemudahan, di sini kita lihat nilai korelasinya terhadap faktor pertama yaitu sebesar 0,060 lebih kecil dari faktor kedua yaitu 0,927. Maka di sini dapat disimpulkan bahwa variabel kemudahan tergolong atau termasuk ke dalam faktor kedua karena nilai faktor keduanya lebih besar dari faktor pertama. Nah, pada kualitas produk
nilai korelasi faktor pertamanya sebesar 0,966 lebih besar dari faktor kedua yaitu sebesar 0,091. Maka kualitas produk menjadi atau termasuk ke dalam faktor pertama. Nah, yang terakhir yaitu promosi. Variabel promosi ini nilai korelasinya pada faktor pertama yaitu sebesar 0,44 dan pada faktor kedua sebesar 0,586. Nah, di sini kita lihat karena faktor yang lebih besar yaitu faktor kedua sebesar 0,586, maka variabel promosi termasuk ke dalam golongan faktor kedua. Nah, jadi di sini dapat disimpulkan bahwa variabel harga, variabel kemudahan, variabel promosi tergolong atau termasuk ke dalam kelompok faktor kedua karena nilai yang lebih besarnya yaitu terdapat pada faktor kedua. Nah, kemudian pada variabel kepercayaan dan kualitas produk berada atau termasuk kelompok faktor pertama karena nilai faktor pertamanya lebih besar dari nilai faktor kedua. Nah, kemudian yang terakhir yaitu tabel output komponen transformation matrix. Nah, tabel ini menunjukkan bahwa pada komponen 1 nilai korelasinya yaitu sebesar 0,730, lebih besar dari 0,50. Nah, dan pada komponen kedua yaitu nilai korelasinya sebesar 0,730, lebih besar juga dari 0,5. Nah, karena nilai korelasi semua komponen pada transformation matrix ini lebih besar dari 0,5, maka kedua faktor yang terbentuk ini dapat disimpulkan layak untuk merangkum kelima variabel yang dianalisis. Nah, kemudian kita lihat di sini. Nah, kita lihat di sini terdapat variabel baru yaitu FAC 1_1 dan FAC 2_1. Nah, variabel baru FAC 1_1 ini adalah faktor skor dari faktor pertama. Dan variabel FAC 2_1 adalah faktor skor dari faktor kedua. Nah, kemudian di sini ada pertanyaan. Dapatkah analisis faktor dilakukan dengan software lain selain SPSS? Misalnya seperti dengan Amos ataupun Smart PLS. Nah, maka jawabannya yaitu iya, analisis faktor dapat dilakukan dengan software selain SPSS. Kenapa? Karena analisis faktor atau vector analysis merupakan bagian dari SEM atau Structural Equation Modeling atau pemodelan persamaan struktur. Nah, SEM dapat dideskripsikan sebagai suatu analisis yang menggabungkan pendekatan analisis faktor atau vector analysis, model struktural atau structural model, dan analisis jalur atau path analysis. Nah, Structural Equation Modeling atau SEM adalah sekumpulan teknik statistika yang memungkinkan pengujian sebuah rangkaian hubungan yang relatif rumit yang tidak dapat diselesaikan oleh persamaan regresi linear. SEM dapat juga dianggap sebagai gabungan dari analisis regresi dan analisis faktor. Di sisi lain disebut juga path analysis atau confirmatory vector analysis. Karena keduanya merupakan jenis-jenis khusus dari SEM. Nah, oleh karena itu, untuk melakukan olah data SEM dengan lebih mudah dapat menggunakan bantuan software statistik. Nah, saat ini sudah tersedia berbagai macam software untuk mengelola data SEM, di antaranya adalah dengan Listerel atau Linear Structural Relationship, Amos, Analysis of Moment Structure, dan Smart PLS atau Partial Least Square. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa analisis faktor ini dapat digunakan dengan software selain SPSS, yaitu dengan menggunakan Amos, dengan menggunakan Smart PLS, dan satu lagi yaitu dengan menggunakan Listerel
atau linear structural relationship. Nah, mungkin itu aja pembahasan tentang analisis faktor yang dapat saya sampaikan. Bila ada kekurangan, saya mohon maaf. Semoga video ini bisa bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa.